Nah, orang-orang di Perjanjian Lama itu sangat-sangat tekun dalam berdoa dan puasa. Ya. Kalau kita lihat Musa berdoa puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Dan itu sudah 2 kali dilakukannya. Sehingga dia begitu hebat sebagai pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Terus Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi di Alkitab tidak ada dikatakan Yesus tidak minum, tetapi hanya dikatakan tidak makan. Dan kita lihat bahwa begitu dahsyat pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan dalam rangka menyelamatkan jiwa-jiwa yang akan binasa. Lalu kita lihat Ester berpuasa 3 hari 3 malam. Dan pada waktu Ester berpuasa dan diajaknya bangsa itu berpuasa. Nah, kita lihat lagi Rasul Paulus berpuasa 3 hari 3 malam. Pada waktu Paulus berpuasa, yang tadinya adalah pembunuh orang Kristen, tetapi semenjak dia berpuasa, dia dipanggil Tuhan secara khusus dan matanya yang buta sembuh, dipulihkan. Ya. Dan kita lihat dari jemaat mula-mula berpuasa, dunia guncang, kerajaan roh kegelapan guncang, ajaib dan luar biasa. Niniwe berpuasa karena Niniwe itu terkenal kejahatannya. Lalu Yunus yang diutus ke Niniwe, Yunus takut untuk ke Niniwe karena dia takut dibunuh, sehingga dia mau melarikan diri, menyimpang. Tetapi Tuhan tetap panggil dia sampai dia ditelan oleh ikan, tapi dimuntahkan lagi. Dan Niniwe berpuasa hingga hewan-hewan ternaknya pun berpuasa. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, berpuasa ini artinya, ya, arti berpuasa mengadakan hari untuk Tuhan. Makanya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-58, atau kita baca aja ya, karena ini sangat penting. Ayatnya yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-12. Kita baca mulai kata berpuasa yang kuhendaki. Kata bukan jangan dibaca karena itu berhubungan dengan ayat sebelumnya. Kaum wanita membaca ayat yang ke-6 dimulai dari berpuasa. Kaum pria baca ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak membunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah kamu akan berkata seperti raja, lalu kamu akan pergi dengan segera. Kebenaran menjadi barisan kamu, dan
kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk dengan orang fitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan orang yang tertindas, maka tanganmu akan didalam gelap dan kegelapanmu akan bergelimang dengan api. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dilalui. Amin. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, jadi inilah dasar kita mengapa kita harus berpuasa. Ya. Nanti kita lihat bagaimana cara berpuasa, lalu berapa lama kita berpuasa. Ya. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan itu dapat kita lihat pada ayat 6-nya. Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka apa itu? Belenggu-belenggu apa? Belenggu-belenggu kelaliman. Pernah mendengar orang lalim? Pernah enggak mendengar orang lalim? Pernah ya? Apa itu lalim? Kejam, keras, Nah, komplit dia, komplit ya. Iya. Jadi lalim itu keras, kejam, bejat, ya, tidak peduli orang lain, ya, hidupnya sesuka-suka dia, ya, itulah lalim. Nah, kalau kita punya kehidupan yang mirip seperti ini, ya, berarti itu adalah ada kelaliman yang membelenggu kita. Kalau kita punya hidup suka-suka kita, ini harus didisiplin menurut firman Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Jadi hidup ini tidak boleh seperti yang kita inginkan, harus seperti Tuhan inginkan. Bukankah banyak orang hidupnya suka-suka dia? Ya, malah ada orang bilang, ya suka-sukaku dong. Ya. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita ini tidak boleh suka-suka kita, tetapi harus seturut dengan firman Tuhan. Ya. Kalau boleh saya bilang, suka-suka Tuhan hidup kita ini. Ya. Ada lagunya itu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah, bisa nggak hidup kita suka-suka Tuhan? Apa untungnya hidup kita ini suka-suka Tuhan? Oh, banyak keuntungannya. Justru kerugiannya terlalu banyak kalau kita suka-suka kita. Keuntungannya, kalau hidup kita suka-suka Tuhan, ya pertama dia berikan sukacita.
Dia berikan damai sejahtera. Dia berikan umur yang panjang. Dia berikan kelimpahan-kelimpahan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 18 ayat 23 itu, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Berkatmu terus naik, bukan turun. Tetapi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kalau hidup kita sesuka-suka kita, itu yang terjadi seperti yang dikatakan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Apa dikatakan di situ? Celakalah orang yang mengandalkan orang lain, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Celaka. Jadi sekali lagi saudara-saudara, hidup kita ini, ya, mari kita serahkan supaya suka-suka Tuhanlah terjadi bagi kita. Saudara-saudara, apapun masalah kita, apapun belenggu-belenggu yang membelenggu kita, kuk yang membebani kita, ya, kuk itu berbicara penindasan. Ya. Walaupun kita ditindas, siapapun yang menindas, termasuk setan, Tuhan sanggup memulihkan kita. Amin. Halo, amin. Tuhan sanggup. Makanya bebaskan pikiran kita, bebaskan hati kita, bebaskan kehidupan kita dari belenggu-belenggu yang mengikat itu. Jelas, yang paling mengikat hati, pikiran, jiwa dan akal budi kita adalah perkara-perkara dunia. Saya sudah jelaskan pada minggu yang lalu apa itu perkara dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keakuhan hidup. Itulah dunia. Nah, saudara-saudara, mari bebaskan, lepaskan. Saya melihat, ya mudah-mudahan saya salah. Kalau saya melihat dari depan ini, sepertinya kita semua terbelenggu, belenggu roh dunia dan lain sebagainya. Karena apa? Karena saya melihat wajah-wajah keritingnya di sini. Ya, dia ketawa langsung putus, ketawa langsung putus, sepertinya mau putus napas saja. Ya. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan pasti sanggup. Ya, apa yang Anda hadapi, apa yang kamu hadapi, apa masalah yang sedang terjadi, Tuhan sanggup memulihkan Anda. Amin. Tuhan sanggup. Segala penyakit, segala persoalan yang menekan jiwa Anda, yang menekan perasaan Anda, yang menekan fisik Anda, Tuhan sanggup, saudara-saudara. Tuhan sanggup. Saya sudah 4 kali hampir mati. Kalau yang terakhir saya bilang sudah mati, tapi hidup lagi. Kenapa? Karena sakit yang mendera saya. Saya penderita diabetes. Sampai sekarang jalan saya jadi cacat. Tapi saya tahu, saya sadar itu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi saya. Kalau saya cepat-cepat dipulihkan, kalau saya cepat-cepat lagi disembuhkan, mungkin saya akan melakukan kejahatan yang lain. Ya, nampak orang saya nggak jahat, tetapi kejahatan yang paling parah itu ada di dalam hati kita. Karena hati kita yang selalu terbelenggu. Karena itu saudara-saudara, lepaskan diri kita. Jangan seperti burung yang kena jerah. Ya. Tapi harus kita bebaskan diri kita. Itu yang paling penting.
Jadi berpuasa yang Tuhan kehendaki adalah mengadakan hari untuk Tuhan, melepaskan belenggu-belenggu kelaliman dan membebaskan kuk-kuk. Ya, sekali lagi kuk itu berbicara tentang penindasan. Apa yang membuat Anda sehingga Anda tertindas? Banyak yang menindas kita, banyak yang membelenggu kita. Kalau di dalam Matius pasal 13 itu berbicara seorang penabur, ya, seorang penabur menaburkan benih, ada yang jatuh di pinggir jalan sehingga dimakani burung. Ada yang jatuh di batu-batu, dia tumbuh sebentar tapi tidak bertahan karena akarnya tidak dalam. Ada yang jatuh di semak duri, dihimpit oleh semak duri itu mati. Lalu ada yang jatuh di tanah yang subur. Apa maksudnya? Kalau yang di pinggir jalan, saudara-saudara, itu maksudnya adalah firman Tuhan yang jatuh di dalam hati Anda, tapi Anda tidak peduli terhadap firman Tuhan. Sehingga semua firman Tuhan itu dimakan oleh setan, burung iblis. Benih itu berbicara firman Tuhan. Jadi benih yang jatuh di pinggir jalan itu akibat ketidakpedulian kita terhadap firman Tuhan, akibat menjauhnya hati kita dari Tuhan, maka semua benih yang ditabur itu menjadi lenyap dimakani burung iblis. Saya percaya waktu kita ke gereja, waktu katakanlah umat Tuhan berhari Minggu, ya, banyak yang gak peduli terhadap firman Tuhan. Ada enggak? Halo? Ada? Nah itulah bagaimana dia bisa bertumbuh firman Tuhan itu dalam hidupnya. Ada yang mendengarkannya sambil mengantuk, ya. Ada yang mendengarkannya sambil bermain HP, ya. Dan macam-macam lah kalau zaman sekarang ini. Nah, saya katakan saudara-saudara, mari seriuslah setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena zaman kita ini sudah gak lama ini akan berakhirnya. Ya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di batu-batu. Ya, ini lebih banyak lagi. Benih itu mati karena tidak berakar, karena di batu. Batu itu berbicara apa? Itu berbicara persekutuan orang-orang Kristen dengan perdukunan. Ada jimat, ada mantra. Tidak mungkin benih itu jatuh bagus dan tumbuh tanpa dibongkar dulu batu-batu ini. Nah, saya mau tanya ini sekarang dari kita, jangan dengan jujur, ya, jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang sudah pernah berdukun? Ayo, ada enggak? Oh, ini kayaknya udah rohani pula semua ini tiba-tiba. Ya, enggak ada, ya. Jadi batu-batu itu berbicara persekutuan atau hubungan kita dengan perdukunan, ya, termasuk berhala-berhala di situ.
boneka-boneka Anda, patung-patung, itu termasuk semua batu-batu. Nggak mungkin firman Tuhan itu tumbuh tanpa batu-batunya dibuang. Makanya prinsipnya semua batu-batu itu harus dibuang dulu, baru tumbuhlah firman Tuhan. Ini kita mau tumbuh firman Tuhan, tetapi batu-batu kita biarkan di situ. Nggak bisa, saudara-saudara. Jadi batu-batu itu berbicara tentang persekutuan kita dengan kuasa gelap melalui perdukunan, jimat, mantra, juga patung-patung, ya, berhala-berhala itu semua adalah batu-batu yang dimaksudkan di situ. Jadi nggak bisa tumbuh. Nah, makanya saudara-saudara, kalau ada nanti saya bakar-bakar patung-patung Anda, jimat-jimat Anda, berhala-berhala Anda, ya janganlah Anda merasa kecewa dan sedih, karena itu untuk Anda, bukan untuk saya. Amin. Nah, saudara-saudara terkasih, lalu apa itu benih yang jatuh di semak duri? Ya. Benih yang jatuh di semak duri itu berbicara tentang duniawi. Karena keduniawian kita, keinginan daging kita, keinginan mata kita, serta keangkuhan hidup kita menghimpit kita, sehingga kita tidak menjadi manusia rohani. Oleh karena kekhawatiran dunia ini, oleh karena keinginan dunia ini, kita penuh rasa takut, rasa cemas, gelisah, khawatir. Ini yang membuat benih firman Tuhan itu tidak bisa tumbuh. Itulah berbicara semak duri. Jadi inilah perkara-perkara yang membuat firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, karena itu kita menjalani hidup ini, Tuhan bilang, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Bahkan dikatakan, ya, di dalam Filipi 4:6 itu dikatakan di situ, janganlah engkau khawatir dengan apapun, tapi naikkanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur. Ya, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, betapa dahsyatnya sebenarnya firman Tuhan yang sudah mengajari kita. Tinggal kita mau ikut enggak, itu aja saudara-saudara. Sekali lagi di dalam 2 Timotius pasal 3:16 itu, ya, jelas di situ dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya udah. Jadi apa tulisan yang diilhamkan oleh Allah? Itu Alkitab. Makanya Alkitab kita ini banyak diserang oleh agama seberang. Dikatakan Alkitab ini sudah ditukang-tukangi, sudah direvisi, sudah ditambah-tambah apa segala macam. Mereka kok aneh ya. Nah, padahal ini kitab kita, kok aneh ya. Jadi kita yang dikasih Tuhan, berpuasa, ya, adalah untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman yang ada bagi kita, ya. Dan yang lain, berpuasa, kalau Anda melihat orang-orang yang kelaparan, Anda wajib membawa dia ke rumah dan memberi dia makan. Kalau ada orang-orang yang telanjang,
Anda wajib memberi pakaian. Nah, inilah tugas kita. Inilah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Malah dikatakan firman Tuhan begini, kalau engkau rajin berbuat baik, siapakah yang melawan engkau? Kalaupun ada, biarlah itu urusannya dengan Tuhan. Artinya saudara-saudara, sekali lagi, pertama, tidak ada yang perlu kita takuti di dunia ini. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dunia ini. Tidak ada yang perlu kita cemaskan di dunia ini yang dapat membelenggu kita. Yang kedua, kita asal tunduk kepada Allah dan melawan iblis, maka pasti ia akan lari daripada kita. Itu Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Jadi kalau iblis, dunia yang di bawah kuasa iblis ini sudah kita kalahkan, maka tidak ada lagi kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kita. Contohnya saudara-saudara, itu Ayub. Ayub pada waktu Tuhan memimpin sidang di sorga, ya, di antara mereka di sorga itu ada hadir iblis. Lalu Tuhan berbicara kepada iblis, dia katakan, "Hai iblis, dari manakah engkau?" Lalu dia berkata, "Dari mengelilingi dunia Tuhan." Iblis saja manggil Tuhan kok. Tapi iblis mau dipanggil. Halo. Iblis memanggil Tuhan kepada Tuhan. Tetapi iblis mau dipanggil Tuhan. Nah, itu dia. Jadi beda. Nah, jadi dia bilang, "Oh, aku melihat Ayub Tuhan. Ayub itu memang sangat baik, saleh, karena kau berkati dia. Coba kalau kau nggak berkati." Nah, saudara-saudara, ini ayat ini menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberkati. Amin. Halo, amin. Jadi Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup menyelesaikan masalah Anda, Tuhan sanggup menyelesaikan penyakit Anda, Tuhan sanggup menyelesaikan segala sesuatunya, asal Anda percaya. Ya. Jadi pada waktu iblis berkata demikian kepada Tuhan, bahwa Ayub diberkati, lalu Tuhan bilang kepada iblis, "Silakan, kau cobai dia, kau ambil semua, tetapi satu yang gak boleh, yaitu nyawanya." Nah, saudara-saudara, lalu iblis mencobai Ayub. Dia matikan semua ternaknya. Sebelum pengembala ternak kambingnya habis bicara, sudah datang pengembala unta. Sebelum melaporkan apa yang terjadi bagi untanya, mati semua. Belum selesai pengembala unta berbicara, datang pengembala lembunya menyampaikan bahwa lembunya juga mati semua. Sebelum selesai pengembala lembu ini bicara, dia pengembala domba-dombanya datang melaporkan apa yang terjadi dan mati semua. Sebelum pengembala domba ini bicara, selesai bicara, datang penjaga anaknya mengatakan bahwa anaknya pun semua mati. Lalu apa yang diperbuat oleh Ayub? Ayub mengoyakkan bajunya. Lalu Ayub bilang, "Aku datang tidak membawa apa-apa. Aku kembali juga tidak membawa apa-apa.
Terpujilah Tuhan. Itu saudara-saudara. Kata terakhir ini yang penting. Apa kata terakhirnya? Terpujilah Tuhan. Sanggup enggak seperti itu? Ini baru ada sakit sedikit aja langsung aduh kayak mau mati rasanya ya. Sebenarnya walaupun Ayub mengatakan demikian, aku datang tidak membawa apa-apa, lalu pulang tidak membawa apa-apa, terpujilah Tuhan. Belum selesai pencobaannya, datang lagi istrinya. Hei Ayub, kutukilah itu, Tuhanmu itu gak berarti. Tapi bayangkan saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Ayub kepada istrinya. Apa katanya? Halo, apa dia bilang? Dia bilang begini, hai perempuan gila, Ayub. Hai perempuan gila, apakah engkau mau menerima yang baik-baiknya dari Tuhan, lalu yang buruk engkau tidak mau terima? Lalu istri Ayub menceraikan Ayub, ya kan? Nah, cerai dia. Tapi begitu Ayub dipulihkan, ternaknya kembali 100 kali lipat ganda. Mungkin istrinya menyesal dan mau dipinang lagi, tapi kadang sudah diceraikan. Ayub sudah punya istri yang lain, lalu dia punya anak, dan anaknya dikatakan dalam Alkitab tercantik, ya, tercantik. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, jadi hidup kita ini di dunia ini belum apa-apanya. Ayub lebih menderita dari penyakit corona. Halo, iya, belum ada apa-apanya kita ini. Ya, nah jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, makanya berpuasa sekali lagi, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan yang tujuannya untuk melepaskan belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, membawa orang yang kelaparan dan miskin, membawa orang yang telanjang. Dan ayat berikutnya mengatakan, pada waktu engkau melakukan itu, ya, pada waktu engkau melakukan itu, pada waktu engkau melakukan hari untuk Tuhan, pada waktu engkau membawa orang yang kelaparan, pada waktu engkau memberi pakaian pada orang telanjang, pada waktu engkau melayani orang miskin, maka katanya luka-lukamu sembuh. Ya. Apa saja yang ada bagi kita luka-luka ini, saudara-saudara? Ada yang namanya luka batin. Ya. Luka batin hanya bisa sembuh kalau Anda melayani orang lain. Amin. Halo, amin. Luka batin. Ayo, siapa yang punya luka batin di sini? Satu. Obatnya sudah saya kasih tahu. Layani orang. Hanya gitu. Melayani jangan begini, jangan melayaninya dengan menceritakan kesusahan. Itu bukan melayani itu. Kalau Anda menceritakan kesusahan, maka semakin susah. Tapi ceritakanlah pribadi Yesus. Pada waktu Anda menceritakan pribadi Yesus, maka kekuatan, kemenangan,
keberhasilan pasti Anda temui. Amin. Halo, amin. Nah, jadi begitu, ceritakan pribadi Yesus untuk menyembuhkan luka batin, untuk menyembuhkan luka fisik. Oh, itu pakai obat, ya, pakai betadine, apalagi obatnya banyak, ya, terifasilin. Nah, itu pakai obat, ya. Nah, apa yang membuat luka batin ini parah? Karena rasa kecewa yang berat. Luka batin itu terjadi pada waktu kita kecewa dengan Tuhan. Ya. Makanya kalau kita kecewa kepada orang, tidak kecewa kepada Tuhan, itu masih bisa sembuh. Tapi kalau kecewa kepada Tuhan, ini sulit disembuhkan. Makanya perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita kecewa kepada Tuhan, ingatlah luka kita sulit untuk disembuhkan. Makanya banyak orang yang menolak datang beribadah, datang ke gereja, nggak mau berdoa, nggak mau baca Alkitab. Nah itu akhirnya banyak juga orang yang pindah agama. Dia pikir kalau pindah agama luka batinnya sembuh. Ya tidak. Ya. Nah, sekali lagi kita yang dikasih oleh Tuhan, apa pentingnya berpuasa itu, itulah akan terjadi bagi kita. Luka-luka kita sembuh, tapi sebelum sembuh itu kita harus melayani terlebih dahulu. Orang lapar kita beri makan, orang miskin kita berikan semangat, orang yang telanjang kita berikan pakaian, dan lain sebagainya. Nah, semua perbuatan-perbuatan baik harus kita lakukan. Itu makanya di dalam Filipi 4 ayat yang kelima dikatakan di situ, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya. Jadi harus diketahui semua orang kebaikan hati kita. Karena apa? Tuhan sudah dekat. Ya. Bagaimana maksudnya kita yang mendekat? Umur kita nggak panjang loh. Ya. Nggak panjang umur kita bertemu dengan Tuhan. Nah, jadi makanya sekali lagi harus kita berbuat baik bagi semua orang, terutama bagi saudara-saudara seiman. Itu yang paling penting, ya. Kalau bukan saudara seiman ngapain? Ya, tetapi itu perlu berbuat baik. Tapi seringkali perbuatan baik kita bagi saudara yang bukan seiman itu sia-sia, dan itu bisa kecewa lagi. Ya. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya sudah menjelaskan tentang berpuasa ini. Lalu bagaimana cara kita berpuasa? Nah, mari kita buka di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Tolong mari salah seorang bacakan. Katakan di sini hal berpuasa, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah kain rupanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, jadi cara kita berpuasa pertama dengan cara tersembunyi. Tidak ada orang yang tahu.
Jangan seolah-olah Anda lemas, mukanya muram, tapi minyakilah rambutmu. Ya, jadi intinya kalau kita berpuasa tidak boleh ada orang yang tahu. Yang tahu itu hanya Bapa kita yang di surga. Pada waktu kita berpuasa dengan cara demikian, maka Bapa kita akan membalaskan apa yang sudah kita lakukan sebagai hasil daripada doa dan puasa kita. Yang kedua, jangan kita berdoa seperti orang munafik. Berdoa seperti orang munafik itu bagaimana? Dia mengubah wajahnya itu seolah-olah dia berpuasa. Kalau ada orang Farisi mengatakan, firman Tuhan mengatakan, bagaimana doa puasa orang Farisi? Firman Tuhan bilang begini, ya, Farisi berdoa itu mengaku-ngaku, aku 3 kali berpuasa dalam 1 minggu. Aku tidak sama seperti orang ini. Dituduhnya pemungut cukai. Tetapi pemungut cukai itu berdoa jauh-jauh dari orang Farisi ini. Lalu dia menundukkan kepala dan berkata, Tuhan, aku orang yang berdosa. Sebenarnya doa mana yang paling benar? Doa orang pemungut cukai ini, doa orang Farisi ini tidak benar. Kenapa? Diucapkannya dalam kesombongan. Dan kalau kita berdoa dan puasa dengan cara kesombongan, seolah-olah kita kuat berpuasa itu. Tuh nih, lihat, aku kan nggak makan, nggak minum ini, ya. Saudara-saudara, berpuasa bukan ajang untuk pameran gagah-gagahan, bukan. Tapi berpuasa ini adalah hari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Ya itu. Kalau merendahkan diri, namanya merendahkan diri. Merendahkan diri kan, bukan rendah diri, beda itu. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengadakan hari untuk Tuhan. Makanya pada waktu kita berpuasa tidak boleh berbantah-bantah. Tidak boleh memaksa pekerja-pekerja di ladang kita. Ya. Jadi begitu cara berpuasa. Artinya merendahkan diri, rendah hati, saudara-saudara, bukan rendah diri, bukan merendahkan diri, ya. Ini cara berpuasa. Jadi kita bukan cara berpuasa yang di agama seberang. Begitu mulai berpuasa, ada yang jualan dipukuli. Kurang ajar kau, tidak menghormati orang berpuasa. Ya, sudah dibilang kok berpuasa, jangan ada orang. Halo. Kalau kita berpuasa, jangan ada orang yang tahu. Kalau begini tadi, kalau kita jualan, orang tahu enggak? Ya, kalau kita pukuli dia, ya tahulah orang itu kita berpuasa. Nah, itu berpuasa yang tidak berkenan. Kalau sudah berpuasa tidak berkenan, jangan harapkan ada jawaban dari Tuhan. Udah pasti nggak ada dijawab. Orang dibilang kok, kalau kita berpuasa jangan ada orang tahu, ya kan? Hanya Bapamu yang tahu di surga. Nah, jadi sekali lagi puasa ini bukan pamer tahan-tahanan untuk tidak makan dan tidak minum, bukan.
Jadi berpuasa itu sangat penting. Tapi begini saudara-saudara, sedikit aja saya tanyakan ini. Saudara berpuasa hari ini enggak? Enggak makan enggak minum? Halo? Ya? Oke, bagus. Nanti saya akan tantang saudara-saudara untuk berpuasa 3 hari 3 malam. Amin. Berpuasa 3 hari 3 malam. Amin. Mari kita puasa 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam sekarang ini nggak terasa kok, cepat banget. Ya kan? Ini sudah Rabu, kayak 2 jam yang lalu ya kita hari ini. Ya. Lalu nanti kita berpuasa juga 40 hari 40 malam. Amin. Ini gak ada lagi aminnya ini. Kalau puasa 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum. Kalau puasa kita 40 hari 40 malam, ya kita minum boleh. Minum jus pun boleh lah. Iya. Ya, jadi itu penting saudara-saudara ya, penting. Nah, jadi sekali lagi cara berpuasa kita yang pertama, jangan berpuasa seperti orang munafik. Ya. Yang kedua, berpuasa itu tidak boleh ada orang yang tahu, hanya Bapa kita yang tahu di surga. Ya. Nah, yang terakhir saudara-saudara, jam berpuasa. Ya, mari kita lihat di dalam Imamat 23. Ya, betul. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabat. Nah, jadi itu waktu berpuasa. Kalau dari matahari terbenam, jam berapa kira-kira? Jam 6. Sampai matahari terbenam. Jam berapa? Jam 6. Berarti berapa jam? 24 jam. Jadi itu tapi begini ya, begini. Itu dikatakan berpuasa sepenuh waktu. Itu artinya berpuasa sepenuh waktu. Kalau sepenuh waktu itu berbicara 24 jam. Ya, berbicara 24 jam. Tapi kalau berpuasa 3 hari 3 malam itu beda. Berpuasa 40 hari 40 malam juga beda. Kalau berpuasa 40 hari 40 malam itu cara berpuasa yang namanya supranatural. Ya. Itu berpuasa yang supranatural. Nah, kalau berpuasa 3 hari 3 malam itu berpuasa 3 hari 3 malam, gak ada namanya. Jadi selain berpuasa sepenuh waktu, ada juga berpuasa separuh waktu. Ya, paruh waktu maksudnya 12 jam. Loh, kok bisa? Kita berpuasa itu bukan tergantung kepada tidak makan tidak minumnya, tetapi kita berpuasa fokus kepada Tuhannya.
Makanya dikatakan berpuasa itu mengadakan hari untuk Tuhan. Artinya fokus untuk Dia. Lalu begitu kita dalam doa dan puasa itu sudah berdoa, sudah menyembah, sudah memuji Dia, ya kalau selesai dalam waktu 12 jam, ya oke lah, kita boleh lepas dari puasa itu. Ya, kita boleh lepas dari puasa itu. Artinya kita boleh makan. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, berpuasa bukan tergantung pada makan dan minumnya. Ya. Tetapi artinya begini. Artinya kita melupakan atau lupa makan dan minum karena fokusnya kita kepada Tuhan. Ya, itunya maksudnya. Jadi kita lupa makan, lupa minum karena begitu dekat, begitu intim kita dengan Tuhan, sehingga kita lupa makan dan minum. Makanya berpuasa. Ya. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, demikian yang dapat saya sampaikan bagi kita, bagaimana apa tujuan berpuasa, bagaimana cara berpuasa, dan berapa lama berpuasa. Tuhan Yesus memberkati.